warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak semuanya. Sekarang kita belajar coding. Nah, seperti biasa sebelum belajar kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Siap, Pak. Sebelum belajar mari kita berdoa. Mulai. Nah, sebelumnya Ibu ambil absen dulu ya. Alfatoroka adalah Putri Edrita Arjuna Busma Saputra Aurora Nur Imani Ayesa Zakia Teta Aziza Ramadhani Bapak Nurika Fakihah Komil Fardan Hafiz Hazim Jihan Junia Afika Salsabila Nopal Rani Sasaputra Sakila Adwa Desa Sandra. Nah, berarti ada satu orang teman kalian yang tidak hadir. Bagaimana kabarnya? Sakit. Semoga nanti siapa yang tidak hadir tadi? Diberi kesehatan dan bisa sekolah kembali. Apakah senang? Pokoknya sehat. Semangat. Tapi sebelumnya kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Silakan yang menjadi pemimpin nyanyi ke depan. Indonesia
Tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik dapat memahami dan menerapkan 4 prinsip berpikir komputasional. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu, siapa di antara kalian yang pagi tadi bangunnya jam 5? Nah, sekarang siapa yang sholat subuh pagi tadi? Nah, banyak yang tidak sholat subuh. Nah, sekarang siapa yang sebelum berangkat sekolah mandi? Nah, berarti semuanya mandi. Dan siapa yang pagi tadi sarapan sebelum berangkat sekolah? Ada? Ada? Nah, itu semua adalah suatu kegiatan yang kalian lakukan itu secara berulang atau sehari-hari, ya nak? Mulai dari bangun tidur, ada yang sholat, setelah itu mandi sebelum berangkat sekolah, sarapan, setelah itu berangkat ke sekolah, belajar, dan pulang sekolah nantinya itu ada yang les, ada yang mengaji, dan malamnya nanti belajar dan tidur lagi. Nah, itu adalah suatu kegiatan yang akan kalian lakukan secara berulang-ulang. Nah, di sini untuk ada kaitannya dengan mata pelajaran kita hari ini. Nah, tapi sebelumnya kita lihat dulu ya, ada sebuah video pembelajaran. Silakan kalian perhatikan. Kalau ada yang perlu kalian catat. Coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari membosan diri, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecepatan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda.
Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus mencari beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk, hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam kotak penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang manapun boleh. Soal ini. Akan ada sebuah soalnya tadi. Kalian telah memperhatikan videonya dan ada sebuah soal yang diberikan. Tadi kalian sudah mendengar dan kalian sudah melihatnya. Nah, di sini soalnya koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? Yang mana? Kita lihat dulu yang tadi. Coba ya, dijawab di kolom komentar. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat peta Pengenalan computational thinking. Pengenalan computational thinking. Tadi ada contoh soalnya yang setelah kalian lihat videonya itu ada dalam bus studi wisata ada 3 kelompok anak yang akan diantar ke 3 tujuan. Di situ ada yang pertama ini ada restoran, setelah itu hotel, dan terakhir museum. Nah, di sini hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bus yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Nah, di sini katanya bantu supir menentukan urutan masukkan koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Tadi katanya apa? Lalu hotel dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir
Davis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimaksud? Nah, ini pertanyaannya. Koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan yang terakhir? Yang mana urutannya yang terakhir? Yang mana dimasukkan yang terakhir? Apakah ini pergi ke museum? Nah, kita analisa dulu ya dari pertanyaan tadi. Ini kan yang pertama yang turun kan, yang restoran yang turun yang pertama, ya nak? Setelah itu hotel. Setelah itu baru yang terakhir museum. Tapi kalau yang pertanyaannya yang dimasukkan yang terakhir itu yang mana? Nah, berarti kalau ini yang terakhir yang keluar, berarti yang ini yang pertama kopernya yang kita masukkan dulu, ya nak? Ya. Nah, setelah itu kalau Iko masuk terakhir tuh Beko payah mampunya mengeluarkannya, ya nak? Ini. Setelah itu ini berarti ini yang pertama yaitu yang dimasukkan yang terakhir berarti anak yang ingin pergi ke restoran. Itu berpikir komputasional. Dari video tadi jadi dari video tadi berpikir komputasional itu adalah apa? Jadi berpikir komputasional itu adalah suatu metode atau cara berpikir yang memecahkan masalah rumit secara metodis, efisien dan logis, atau mirip dengan cara seorang ilmuwan komputer membuat program, atau ini adalah keterampilan dasar yang berguna untuk semua orang, bukan hanya untuk pemrograman. Nah, berpikir komputasional bukan berarti kita harus menjadi robot atau berpikir menggunakan kode-kode rumit. Tadi ada macam-macam berpikir komputasional. Nah, apa aja tadi? Ada 4 prinsip utama berpikir komputasional. Yang pertama tadi dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan terakhir algoritma. Kita lihat satu-satu dulu. Nah, dekomposisi itu adalah proses membagi masalah yang rumit dan besar menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Tujuannya di sini adalah agar masalah tidak terlihat menakutkan dan bisa diselesaikan satu persatu. Nah, kita contohkan dalam kehidupan kita sehari-hari
kita bedakan menjadi kecil, kita siapkan semuanya dulu. Nah, itu adalah dekomposisi. Nah, yang kedua yaitu mengenal pola. Nah, mengenal pola yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi pola, tren atau paralel dalam data atau di antara masalah-masalah yang kecil yang telah diselesaikan. Di situ contohnya ada yaitu ada membuat mie goreng, ada menumis sayur. Itu masalahnya itu sama ya nak, yaitu sama-sama menumis, ada bukunya memiliki pola yang sama, yaitu caranya yaitu panaskan minyak, yaitu masukkan bumbu, yaitu aduk hingga harum. Ini merupakan pola ini juga bisa dipakai saat memasak, digoreng dan capcay atau menumis sayuran. Nah, yang ketiga abstraksi, yaitu proses untuk menghilangkan data yang tidak relevan. Berarti kita hilangkan yang tidak penting. Nah, contohnya di sini saat mengendarai sepeda, kita cuma fokus pada cara mengayuh dan menjaga keseimbangan atau mengrem. Kita tidak perlu memikirkan bagaimana cara misalnya ban ini dibuat. Kita tidak boleh memikirkan yang itu. Kita hilangkan itu dulu. Nah, yang abstraksinya kita cuma fokus pada mengayuh dan menjaga keseimbangan. Yang terakhir algoritma, yaitu serangkaian langkah-langkah atau aturan yang jelas dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Atau bisa algoritma ini adalah hasil akhir dari yang tadi, yang ketiga yang tadi, yaitu kita urutkan yang tidak ambigu. Contohnya resep masakan, kita buat resep-resepnya. Nah, yang terakhir yaitu manfaat dari berpikir komputasional. Nah, di sini yaitu melatih kemampuan berpikir logis dan terstruktur. Nah, membantu merencanakan sesuatu dengan lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, membuatmu menjadi pemecah masalah yang lebih baik. Yang keempat, meningkatkan kreativitas dalam mencari solusi. Yang terakhir, menjadi fondasi penting jika kamu tertarik pada bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika di masa depan. Itu manfaatnya berpikir komputasional. Nah, dari yang telah kalian lihat videonya tadi dan sudah kita lihat slide-nya juga, tapi kalian paham? Nah, di sini ada kita akan mengerjakan lagi LKPD, tapi sebelumnya kita explain dulu. Nah, di sini ibu akan melakukan sebuah permainan, yaitu kalian pilih pasangan kalian 2 orang. Kalian pilih pasangannya dulu. 2 orang. Nah, semuanya berdiri. Nah, yang ini ke sini tangannya. Nah, situ. Itu beko jipu deh ya. Nah, itu kan kedua-dua
itu diputar. Diputar. Nah, kalau ibu bilang down, lebok, berarti yang tangan yang di atas ini memukul tangan yang di bawah. Nah, berarti tangan yang di bawah ini boleh menghindar, ditarik tangannya. Nah, berarti kalau nyo pukul dapat tangannya berarti nyo kalah. Tapi kalau tidak nyo makannya berarti yang memukul yang kalah. Nah, siap? Siap? Nah, ibu bilang konsentrasi. Nah, ibu bilang up. Up. Yang di bawah naik. Up. Nah, down. Yang di atas turun ke bawah. Nah, paham? Nah, up. Up. Down. Down. Asik. Up. Boom. Sekarang kita ulangi satu kali lagi. Nah, konsentrasi. Up. Up. Down. Down. Sit. Up. Boom. Nah, silakan duduk kembali. Kita mulai pelajaran itu merupakan tadi kan buat bola nih, nah. Jadi sebuah permainan itu adalah permainan yang mempunyai bola. Nah, sekarang ini ibu akan membagikan KPD-nya. Kalian kerjakan berkelompok berdiskusi. Nah, kalian kerjakan berkelompok. Kalian tulis dulu kelompok, nama kelompoknya. Ini kelompok 1, 2, 3, 4. Nah, ini 1, 1, 2, 3, 4. Nah, jangan diskusi mereka kerjasama. Thank you.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada tentang abstraksi, yaitu menentukan hal yang penting. Hal yang pentingnya di situ ada soalnya, yaitu kamu ingin berangkat ke sekolah tepat waktu. Berarti tuliskan hal yang pentingnya. Berarti apa yang pentingnya di situ? Apa katanya tadi? Bangun pagi, mandi, pakaian, sarapan, dan berangkat lebih awal. Dan abaikan yang tidak penting. Apa yang tidak pentingnya di situ? Main HP, nonton TV sebelum berangkat ke sekolah itu kan tidak penting, ya nak? Berarti itu diabaikan. Nah, dari yang tadi itu, sekarang kita simpulkan lagi. Dan apa yang dapat kalian simpulkan dari pelajaran kita tadi? Apa itu berpikir komputasional? Siapa Hafiz? Apa itu berpikir komputasional, Hafiz? Siapa saja mungkin menghadapi tantangan atau apa. Nah, berpikir komputasional itu adalah alat bantu berpikir yang bisa digunakan siapa saja untuk menghadapi tantangan apapun. Nah, tadi ada 4 prinsipnya. Apa saja tadi? Dekomposisi, dan yang terakhir, nah, dari yang tadi yang telah kita pelajari, sekarang refleksinya lagi. Di sini dari keempat prinsip komputasional itu, mana yang menurut kamu yang lebih mudah dipahami? Apa? Dekomposisi. Mengapa? Nah, karena mudah memecahkan masalah menjadi langkah-langkah yang lebih kecil. Pertanyaan yang kedua, mengapa berpikir komputasional penting untuk kita pelajari? Nah, karena membantu kita berpikir logis, teratur, dan efisien dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Nah, cukup sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Untuk kedepannya nanti kita akan mempelajari tentang berpikir komputasional, yaitu kita akan mempelajari yaitu akhlak dan akhlak. Itu untuk minggu depan. Nah, sekarang ibu tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum